motivation across culture, ya. Jadi bagaimana seseorang itu yang notabene adalah orang Thailand, dia termotivasi karena dia adalah basic culture-nya adalah Thailand. Dan bagaimana pada saat terjadi perkumpulan dalam satu company, ya, antar lintas budaya, mereka masih bisa termotivasi di dalam ruang lingkup kerja, ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung ditanya aja. Nah, sekarang kita ngobrolin apa sih sebenarnya motivasi. Anda tentu udah belajar pada saat belajar perilaku organisasi, gitu ya. Motivasi itu kan proses keinginan, ya, psychology proses yang sifatnya adalah membuat seseorang itu pengen mencapai karena ada tujuan atau ada insentif. Misalnya, oh saya pengen nilai international management saya dapat A. So what is your effort, gitu ya, supaya bisa untuk mencapai tujuan tersebut. Itu adalah proses psikologis karena ada keinginan atau kebutuhan untuk mendapatkan nilai A. Nah, motivasi itu ada yang sifatnya intrinsik. Apa itu intrinsik? Jadi ketika dia pengen dengan hal-hal yang ada di dalam dirinya bisa mencapai atau bisa memenuhi keinginannya. Lawannya adalah ekstrinsik, jadi supporting atau motivasi yang diakibatkan atau karena ada kebutuhan dari faktor-faktor lingkungan eksternal. Misalnya, saya pengen deh gajinya 50 juta, karena saya lihat misalnya Michael gajinya 50 juta. Jadi ada yang kita lihat dari eksternal yang membuat kita termotivasi. Tapi kalau intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada intrinsic motivation dan ada extrinsic motivation. Nah, motivasi itu ada yang teori yang disebut dengan teori assumption universalis. Apa itu teori universalis assumption? Universal namanya juga universal. Jadi dikatakan bahwa seseorang itu termotivasi karena tujuannya yang sifatnya universal. Misalnya, saya ingin hidup layak, itu kan universal ya. Saya ingin kaya, semua orang ingin kaya ya. Saya ingin dihormatin, respect gitu ya. Nah, itu yang disebut universal. Artinya semua orang pengen punya hal seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian budaya yang terkait dengan motivasi itu juga berdampak. Jadi misalnya Korea, culture-nya Korea itu cenderung lebih punya motivasi yang kuat in term of mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Jadi kita harus lihat seberapa besar nilai budaya itu berdampak terhadap motivasi, gitu ya. Nah, lalu kita lihat juga bahwa ciri-ciri individu di setiap negara itu depend on culture-nya. Misalnya orang Indonesia, dia orang yang sabar sekali misalnya ya. Jadi itu juga berdampak ketika dia mempunyai keinginan atau motivasi tertentu dalam mencapai sesuatu. Mungkin dia cenderung lebih fleksibel passion-nya, gitu ya, kesabarannya. Nah, sebaliknya, mungkin orang Amerika gitu, dia cenderung lebih tidak terlalu sabar, pengen cepat, instan gitu ya, karena mereka lebih ke output. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Tipikal orang-orang Amerika ini juga akan berdampak di dalam culture environment-nya. Ini terkait dengan yang sifatnya universal atau sama untuk semua bangsa dan terkait dengan masing-masing culture yang mengikuti. Sekarang saya masuk ke teori Maslow. Tentu Anda sudah sangat paham dengan Maslow karena sudah dipelajari. Nah, hanya saja ada pergeseran bahwa teori Maslow ini tidak harus starting from physiological atau kebutuhan
sandang papan, ya, tapi juga ya sandang bisa jadi dia mulai dengan kebutuhan safety, misalnya dalam suatu kondisi tertentu. Misalnya kalau dalam perang gitu ya, kemudian dia adalah orang yang the most famous. Nah, tentu yang diinginkan oleh orang yang the most famous ini bukan fisiologi lagi, bukan kebutuhan sandang pangan papan lagi gitu ya, tapi kebutuhan aman misalnya, supaya tidak dibunuh karena dia adalah orang yang the most famous di country tersebut gitu ya. Makanya ada yang disebut dengan orang yang mendapat atau meminta suaka politik di another country. Tapi secara general kita akan pelajari bahwa level teori Maslow ini dia starting from number 1 and then turun ke naik ke nomor 5. Artinya naik kelas levelnya, ya. Fisiologi artinya kebutuhan untuk makan, ya, kemudian berpakaian, ya, kemudian untuk rumah. Makanya sandang, pangan, papan. Ini yang disebut fisiologikal. Makanya kalau misalnya Anda melihat, maaf ya, orang-orang yang unemployed kemudian makan aja tidak cukup, Anda itu nggak bisa give advice for him or for her untuk mereka. Misalnya udah banyak berdoa aja, ya nanti berkat akan datang. Dia bilang bullshit. Kasih dulu gue makan, baru gue bisa mikir, istilahnya kayak gitu ya. Jadi karena apa? Karena the most important untuk orang tertentu atau orang tersebut adalah makan dulu, ya, papan dulu, kemudian pakaian dulu gitu. Jadi jangan ngobrolin yang lain kalau kebutuhan fisiologi ini tidak terpenuhi. Kedua adalah keinginan untuk mendapatkan keamanan, ya, kemudian tidak diancam, kemudian selalu mendapatkan stability dari kondisi di mana dia berada. Misalnya pada saat kondisi waktu terjadi banjir gitu ya. Nah, kemudian terjadi yang disebut namanya orang menjarah, ya, itu pernah terjadi di suatu kota di Palu. Itu terjadi tsunami, ya, tsunami kecil gitu di sana. Lalu karena orang bingung, lampu tidak ada karena listrik mati, dan beberapa orang tertentu tidak punya pikiran yang sehat lagi, lalu dia menjarah, gitu, merampok. Nah, jadi untuk orang-orang yang seperti ini, ya, di kondisi seperti ini, jadi ada keinginan untuk safe atau aman dan tidak ada kondisi diancam atau pengen suatu situasi itu benar-benar stabil. Gitu. Kemudian setelah dia fisiologi terpenuhi keinginan sandang pangan papan, kemudian aman, tentu dia pengen ada teman-temannya. Itu yang disebut bersosialisasi, berinteraksi. Jadi misalnya di sini Michael dengan Hanlius tadinya kompak, kemudian karena kondisi pandemi ini situasi yang biasanya sering kongko, ya, agak sulit, akhirnya dibuat social interaction tapi lewat virtual. Jadi ini adalah cara berinteraksi dengan berafiliasi dengan teman-teman pada kondisi-kondisi yang memang agak challenge, ya. Misalnya saat ini lagi pandemi, bisa nggak tetap bersosialisasi? Bisa, ya. Bisa nggak tetap berkomunikasi? Bisa, tapi memang mengutilisasi banyak digitalisasi di sana. Kemudian biasanya ketika orang sudah masuk di sosial atau keinginan untuk berinteraksi, dia pengen dilihat, who am I? Who are you? Gue ini anaknya Pak Pit loh, gitu ya. Gue ini bapaknya direktur, dia direktur BUMN. Jadi pengen dong di respect. Nggak usah jauh-jauh kalau Anda misalnya ke suatu hotel atau mall, kemudian ada wali. Nah, tentu kalau Anda pengen ya terlihat eksis, Anda nggak mau dong parkir susah-susah di parkiran. Panggil wali, ya, yang khusus untuk memarkirkan, walaupun Anda ada charge untuk itu, gitu ya. Nanti orang lihat,
nggak usah jauh-jauh, misalnya plat nomornya dibuat RF gitu ya. Nah, RF itu kan memang nomor yang diberikan khusus gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini nih yang menunjukkan orang tuh pengen dilihat, pengen diketahui, pengen dikenal gitu ya. Nah, dan terakhir adalah ketika dia sudah mendapatkan 4 level itu, dia pengen dong mengeksplor bahwa dia punya something yang tidak hanya pengen dilihat, tapi something yang to be shared, untuk diketahui orang lain, karena I have something strength, gitu. I have something potensi, talenta. Nah, ini yang disebut ketika orang tersebut pengen untuk menunjukkan ke orang lain bahwa dia punya potensi atau talenta, ini yang disebut dengan self-aktualisasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya yang tidak paham? Ibu saya. Mana? Esteem. Status, misalnya Michael itu sekarang adalah mahasiswa KKG. Tapi Michael tuh pengen dikenal oleh seluruh kelas ini, tidak hanya sebagai mahasiswa KKG, tapi sebagai anak Kelapa Gading, bekas orang tuanya adalah bekas pengusaha kaya raya di Kelapa Gading. So Michael will do something supaya orang lain kenal. Entah itu Michael mungkin ganti mobil dengan mobil yang let's say kelas mewah, misalnya mobilnya ganti dengan BMW. Nah, atau mungkin Michael menggunakan pakaian-pakaian branded gitu. Jadi dengan seperti itu orang tahu nih bahwa Michael itu adalah anak pengusaha yang sangat dikenal di daerah Kelapa Gading. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke hierarki Maslow kembali. Nah, di sini seperti tadi yang saya katakan bahwa teori yang lebih rendah itu harus dipenuhi dulu, gitu ya. Hanya saja seiring dengan pergeserannya zaman, kadang-kadang kebutuhan yang lain itu bisa jadi prioritas dulu. Paham ya? Jadi misalnya tadi saya katakan orang yang terjepit dalam satu kondisi yang sangat tidak stabil, tidak aman, diancam, the most yang dibutuhkan oleh orang tersebut adalah rasa aman dulu. Nggak apa-apa nggak makan misalnya, asal rasa aman. Ya. Nah, ini yang disebut, makanya banyak akhirnya penelitian-penelitian internasional yang coba melihat apakah ada pergeseran terkait dengan teori motivasi ini. Ya, lalu kita lihat Harris Theory, ya. Nah, Harris Theory ini dia lebih mengutamakan bahwa setiap orang, ya, setiap makhluk hidup, tapi dia melakukan penelitian terhadap managers. Nah, dia katakan across culture itu menunjukkan bahwa yang namanya orang Latin Eropa, orang Amerika dan orang UK dan orang Nordik, kemarin minggu lalu kita udah lihat ya, Nordik itu siapa aja, itu bagi mereka the most important adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah bagaimana dia dikenal dengan kelebihan atau potensi yang ada pada dirinya. Ya, dan kalau misalnya ini dipenuhi oleh suatu company atau firma bisnis, ini membuat manajer atau eksekutif bisa lebih berkinerja baik. Ini adalah temuan dari Harris, ya. Nah, Harris juga menemukan, jadi dia itu meneliti budaya antar bangsa yang dikaitkan dengan motivasi, ya. Nah, dia lihat nih bahwa yang di Asia Timur, ya, itu dia lihat bahwa pengen aktualisasi diri juga. Kemudian pengen dalam culture-nya Asia itu ya the most important tadi, kebutuhan masyarakat, sandang, pangan, papan. Nah, lalu dari teori motivasi itu kan kita lihat di sini ada 5 teori motivasi, mana yang paling the most needed, gitu ya. Nah, bagi Cina yang paling diinginkan adalah pertama tadi kebutuhan sandang pangan papan, kemudian yang kedua adalah safety, yang ketiga adalah self aktualisasi diri. Jadi dari 5
Untuk China itu the most important needed adalah 3. Makan dulu, aman dulu, baru kita bisa self aktualisasi diri. Itu ya. Nah, kemudian ini adalah hasil daripada penelitian Maslow terhadap tipikal yang sifatnya ingin bersosialisasi atau kolektif. Kalau kita lihat di beberapa sesi sebelumnya, sebelum UTS, kita tahu dimensi daripada Hofstede. Ada yang individual, ada yang kolektivisme. Orang-orang yang suka kolektivisme, ya ternyata ini hasil penelitian Maslow, mereka itu lebih pengen self-aktualisasi diri dulu, nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah rasa aman, tidak diancam. Ketika mereka mengemukakan pendapat, itu tidak diancam, tidak istilahnya tidak di bredel gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru sandang pangan papannya, baru yang keempat adalah sosial atau biom. Nah, jadi ada perbedaan ya. Jadi tidak semata-mata dia harus fisiologi dulu, baru yang disebut dengan keamanan, ya, baru disebut dengan sosial gitu ya. Tapi ada hasil penelitian Maslow mengatakan di dalam culture yang suka ngumpul, kan masih ada yang tahu nggak? Ada pepatah di Jawa, mangan orang mangan sing penting. Ada yang mau lanjutin? Kumpul. Iya, jadi nggak apa-apa, nggak makan. Yang penting ngumpul, tapi diplesetin lagi lebih ke negatif. Mangan orang mangan, sing penting gosip. Nah, itu nggak boleh ya. Rumpi, makanya tuh orang Indonesia senang banget punya WA group. Entah WA group dari mana, ya. Anda, you can join di dalam WA group, tapi be a positive one. Jangan jadi toxic, ya. Jangan jadi racun di sana, jadi nggak bagus, ya. Nah, ini yang hasil kolektivisme. Lalu kita lihat nih, ketika dilakukan research ya oleh badan research, biasanya karyawan itu maunya apa sih ketika berada dalam satu working environment. Ternyata, nih saya sebelum masuk ke sini saya mau tanya ya, sebentar, saya mau tanya dulu Elvan nih. Kalau misalnya Elvan masuk dalam suatu lingkungan kerja, misalnya PT X gitu ya, PT X maju terus. Pertama, motivasi Elvan masuk di PT X maju terus itu apa? Pengen gaji tinggi, pengen di training jadi pinter, atau pengen punya teman banyak karena ternyata di PT X maju terus itu ada Arya, ada Michael, ada Shirley, jadi pengen ngumpul. Kira-kira apa? Di training sih Bu, biar bisa maju. Bisa maju, bagus. Ini idealis ya. Saya tanya ke perempuan nih, nggak apa-apa nggak yang apa adanya, misalnya pengen kaya gitu ya. Saya pernah juga interview kandidat, dia bilang pengen punya uang Bu, soalnya saya punya mimpi 2 tahun lagi punya mobil sendiri. Itu nggak apa-apa gitu. Saya mau tanya yang wanita, Sivana. Kalau masuk ke dalam satu perusahaan diterima kerja, yang nomor 1 itu apa? Menambah ilmu Bu, menambah relasi dengan antar karyawan Bu. Oke, jadi kalau bisa ada kenalan baru gitu ya, ada teman-teman yang baru. Oke, kenapa nggak pengen dapat uang banyak? Karena kayak kalau misalkan saya mencari uang banyak itu belum cukup bahagia Bu, ingin mencari relasi untuk teman-teman Bu. Ini calon jodoh yang bagus nih ya, bisa dicarikan ininya. Jadi money cannot buy happiness kalau menurut Sivana gitu ya. Wah, ini kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak juga, lu mau saya jodohin deh gitu ya. Oke, thank you Sivana. Ya, jadi kalau kita lihat kembali ke sini ya, kita lihat bahwa hasil questionnaire terhadap
para profesional, ini profesionalnya yang technical personal, jadi ahli komputer, ahli mesin gitu ya, bukan yang sifatnya bukan misalnya lebih ke arah sales, bukan. Lalu ditanya, apa sih the most important kalau kamu bekerja? Ternyata nomor satu itu adalah dia pengen training. Nah, karena apa? Karena dengan training dia bisa meningkatkan kemampuannya atau dia bisa belajar hal baru. Yang kedua, challenge. Jadi dengan dia bekerja di perusahaan tersebut, merasa dapat tantangan dalam bekerja, sehingga dia tahu how to accomplish. Bagaimana dia bisa memberikan output yang bagus bagi suatu perusahaan. Lalu gaji di mana? Pengen dapat uang. Ternyata di nomor 8, earning. Jadi pengen dapat gaji tinggi, dapat uang banyak. Nah, jadi ternyata technical personal, ya profesional yang technical, itu ketika ditanya, apa sih motivasi dia untuk bekerja, ya, dia bilang nomor 1 training, nomor 3 challenge, dan nomor 3 adalah dia freedom. Dia bisa memberikan pendapatnya secara bebas. Keren ya? Nah, ini yang disebut dengan top ranking goals. Ya, lalu yang terakhir apa? Friendly department. Artinya orang-orang teknikal ini tidak terlalu suka punya teman-teman yang banyak di sana. Yang penting gue di training, gue bisa menjawab tantangan, dan gue bisa lebih freedom. Nomor 4 apa? Up to date. Jadi dia dapat ilmu yang trennya sesuai dengan zaman, nggak usang. Ya. Dan nomor 5, dia juga berharap dengan kerja apa yang sudah dia pelajarin itu bisa dibagi di dalam perusahaan tersebut. Keren ya. Nah tadi Elvan bilang aku training gitu ya. Kemudian Supana bilang pengen punya teman yang baru gitu ya. Coba lihat di sini. Jadi tidak sama motivasi orang ketika dapat lingkungan pekerjaan. Nah tadi kita udah ngomong Maslow. Perhatikan baik-baik, ya, Herzberg teori ini ya adalah teori motivasi yang juga cukup populer. Kalau di perilaku organisasi memang jarang sekali ini dibahas ya. Tapi kalau di dalam international management dan terkait dengan working environment, terkait dengan motivasi, teori Herzberg ini menjadi teori yang memang sering di-expose. Saya akan keluarkan ini dalam UAS, jadi let me know kalau Anda misalnya nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi saya terangkan dulu ya. Herzberg teori itu adalah teori tentang motivasi kerja. Jadi, teori motivasi kerja yang diidentifikasi oleh Herzberg itu ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan faktor motivator. Apa aja yang masuk dalam motivator? Prestasi, pengakuan, kemudian tanggung jawab, kemudian kemajuan, dan pekerjaan itu sendiri. Kalau kita lihat di kiri bawah, itu ada dalam bahasa Inggris. Sebenarnya saya lebih enak ngomongnya dalam bahasa Inggris. Achievement, recognition, responsibility, advancement, jadi orang kerja 3 tahun di level 1, dia nggak mau kalau udah mahir di sana, udah proficient di level 1 terus, dia pengen naik level, kemudian pengen juga diakuin gitu ya, dan lingkungan kerja itu sendiri, the work itself, itu yang masuk di dalam faktor motivators di Herzberg. Kemudian 2 faktor lagi, faktor teori motivasi Herzberg yang kedua adalah hygiene factors. Hygiene itu bukan artinya faktor supaya bersih-bersih, enggak ya, apalagi terkait pandemi, bilang oh iya berarti karena ada prokes, sekarang ada teori hygiene. Hygiene di dalam Herzberg teori itu adalah salary atau gaji, kemudian hubungan interpersonal, hubungan satu dengan rekan kerjanya atau koleganya, pengawasan secara teknik atau technical supervision, kemudian
kondisi kerja atau working condition, serta yang terkait dengan company policy atau kebijakan dan administrasi perusahaan. Jadi kayak rule atau aturan main ketika bekerja. Jadi faktor hygiene atau faktor kebersihan ini adalah terkait ya dengan faktor mereka itu satisfaction enggak. Jadi menurut teori Herzberg, seorang karyawan akan puas satisfaction kalau dia motivatorsnya terpenuhi, kemudian hygiene factorsnya terpenuhi. Gitu ya. Apa aja yang masuk di dalam faktor hygiene factors? Salary, technical supervision, company policy, interpersonal relation, dan working condition. Kepuasan kerja juga akan diperoleh kalau seseorang itu punya achievement, direkognisi, kemudian punya tanggung jawab di advance dan lingkungan kerja itu sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau saya tanya, sebutkan faktor yang terkait dengan satisfaction di teori Herzberg, tapi faktornya adalah hygiene factors. Dan jelaskan. Nah, kalau dikatakan hygiene factors, Anda nggak masuk ke prestasi, karena prestasi itu masuk di factors motivators. Tapi yang Anda bahas adalah achievement, yang hygiene factors, salary, kemudian technical supervision, kemudian company policy, kemudian terkait dengan interpersonal, dan working condition. Ya, terus Anda jelaskan satu-satu. Ya, nah kalau misalnya terkait dengan prestasi, saya bahas satu-satu ya. Yang motivators ini saya perhatikan yang di kolom kiri ya supaya Anda paham. Apa achievement di dalam motivator? Achievement itu misalnya Anda itu dikasih target untuk penjualan, ini paling gampang contohnya. Targetnya adalah 100. Kemudian pencapaian Anda adalah 50, means that 50%, tidak achieve. Nah, Anda puas nggak? Tentu nggak puas. Tapi kalau Anda achieve, tidak hanya 100, tapi 150, means that achievement 150%, 50 lebih besar daripada targetnya, Anda akan puas. Jadi achievement, ya. Kemudian yang kedua, ketika Anda mencapai target lebih besar daripada yang ditargetkan, tadi targetnya 100, tapi Anda over achievement 150, kemudian Anda di-appreciate, direkognisi, dikasih rekognisi atau penghargaan. Keren nih, Dewi bisa mencapai 150 gitu, direkognisi, dikasih tahu di informasi ke orang lain bahwa dia ini berhasil mencapai lebih daripada target yang ditetapkan. Kemudian responsibility. Apa tuh responsibility? Tanggung jawab. Jadi orang tersebut memiliki tanggung jawab yang besar ketika diberikan tugas. Dan kalau dia bisa bertanggung jawab, dia puas. Ada orang tuh nggak tanggung jawab terus tapi dibiarkan aja. Itu berarti responsibility-nya jelek. Kemudian advancement. Ketika dia udah sampai di level 1, udah bisa mengerjakan 10 pekerjaan, dia pengen dong di advance kembali. Jadi level 2, level 3, dan seterusnya. Jadi ini membuat seseorang tuh merasa puas, merasa nilai daripada dirinya itu meningkat. Dan itu berdampak kepada working satisfaction. Tapi kalau Anda di situ terus ya, 20 tahun kerja cuma jadi admin aja, Anda tuh nggak punya satisfaction kerja yang bagus. Dan yang terakhir, teori motivators itu adalah lingkungan kerja itu sendiri. Kalau misalnya Anda berada di lingkungan kerja yang nggak nyaman, ya kemudian Anda di situ
berasa kayak robot ya, tidak ada touching gitu, biasanya orang tersebut, profesional tersebut, satisfaction levelnya jelek. Itu motivators ya. Jadi ada 5 dimensi di dalam motivators ya. Achievement, pencapaian prestasi, kemudian rekognisi, diakui bahwa dia memang bisa di situ, kemudian tanggung jawab, kemudian advancement, dan work itself. Sampai di sini ada yang nggak jelas terkait dengan factors motivators? Kurang jelasnya di recognition-nya, Bu. Rekognisi itu diakui, direkognisi bahwa misalnya contohnya adalah Risma, diakui bahwa dia gila ya, dia memang bisa kerjain tugas ini. Tapi ada Diakui sebagai leader bisa nggak, Bu? bisa, tapi diakui karena dia mampu mengerjakan tugas tersebut. Misalnya Risma itu diberi tanggung jawab untuk satu proyek pameran. Lalu Risma melakukan pekerjaan itu secara excellent. Kampus Pikian e-Business School memberi rekognisi, diumumkan bahwa Risma ini keren melakukan tanggung jawabnya dalam event tersebut. Gitu. Jadi kita bangga. Tapi kalau misalnya udah kerja capek-capek Rismanya, tapi PGNI-nya gitu aja, nggak kasih tahu bahwa dia bagus atau enggak, ya entah ada feedback atau mengapresiasi gitu ya, itu nggak ada, biasanya kita nggak puas. Itu yang disebut dengan rekognisi. Paham, Eka? Paham. Oke. Saya tanya yang lain. Clarissa paham nggak dengan bagian motivators ini? Clarissa? Oke. Ya, jadi kita lanjut ke hygiene. Saya jelaskan faktor hygiene, coba lihat di kiri bawah ya. Salary. Nah, ketika kita misalnya masuk di dalam suatu company, terus udah kerja 10 tahun, tapi gajinya segitu aja. Nah, biasanya satisfaction levelnya jadi jelek. Ya, itu satu. Atau sebaliknya, kita digaji terlalu besar, tapi nggak ada effort. Biasanya kita juga nggak puas ya, tapi biasanya jarang tuh karyawan gitu. Gaji besar, kerjaan nggak ada, bagus katanya ya. Padahal sebenarnya itu kalau secara teori Herzberg, sejujurnya kalau misalnya dapat uang tapi nggak kerja itu lebih nggak value gitu ya. Nah kemudian yang disebut, saya ambil di sisi kiri bawah ya, yang bahasa Inggris, technical supervisi. Anda kalau bekerja di dalam suatu perusahaan, kemudian punya atasan, let's say atasannya Arya, bawahannya adalah Henlius, kemudian Henlius sama bekerja tuh nggak pernah dikomen sama Arya. Ya udah kerja aja 5 tahun, kayak gitu 10 tahun gitu, nggak dikomen bagus, jelek, atau perlu ada room for improvement, perbaikan. Biasanya karyawan tersebut Henlius tuh nggak puas, karena nggak ditanya. Gue kok nggak ditanya ya bagus atau enggak, istilah kerennya itu dicuekin, itu lebih bahaya, lebih nggak nyaman. Tapi kalau dibilang, oke Henlius, kamu di bagian ini cukup keren, bagian yang ini kamu perlu tingkatkan, nanti akan diberikan training untuk ini. Itu kita senang banget gitu, karena merasa kerjaan kita tuh diperhatikan. Ya, nah jadi itu yang disebut dengan technical supervisi. Jadi memberi umpan balik atau pengawasan terhadap hasil kerja kita. Yang ketiga adalah ketika kita bekerja itu harus ada aturan main. Nggak bisa misalnya udahlah yang penting datang. Kayak tadi yang penting absen, kemudian nggak masuk di kelas. Semuanya itu punya aturan main, ya, yang disebut dengan company policies and administration. Anda aja kalau mau ujian pun ada administrasi yang harus Anda penuhi. Kalau Anda mau ikut kelas ini pun ada administrasi yang harus dipenuhi. Paling nggak isi KRS, bayar uang kuliahnya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, suatu kali ini kejadian waktu saya ngajar offline, ya.
satu mahasiswa tuh datang ke kelas saya pagi kan ya. Saya tuh kalau ngajar itu selalu pagi. Kecuali dulu pernah saya ngajarnya sore. Lalu dia datang nggak bawa buku, ya, nggak bawa tas, tapi bawa kunci mobil. Saya kok agak yakin mobilnya memang keren, gitu ya, brandnya Toyota. Dia selalu duduk di sudut belakang, ya, mungkin Anda pernah seperti itu ya, jadi duduk di sudut belakang. Lalu seperti biasa itu saya suka tanya, ya, hai A, gitu ya, Abdul lah misalnya, gimana, kamu cukup paham? Oke, ada yang mau ditanya? Enggak. Hai B, misalnya namanya Benny, gimana, cukup ngerti enggak? Oh iya Bu, ada bagian ini saya nggak ngerti. Saya tuh cukup biasanya senang dengan interaktif, gitu ya. Jadi saya biasa ngincarin meja-meja, tanya. Lalu saya tanya orang ini, namanya X, ya, Mr. X. Kamu cukup paham nggak, gitu ya? Nah, cukup paham. Saya tanya dong, yang mana yang paling paham? Saya nggak buat pertanyaan, oke kalau gitu jelaskan nggak? Dari 5, misalnya kayak tadi, di teori hygiene gitu, mana yang paling, di teori motivators, mana yang paling paham? Ternyata dia nggak bisa jawab. Karena apa? Saya selalu bilang kalau di kelas, silent your gadget, masukkan ke dalam tas supaya fokus, gitu kan ya. Nah, ternyata dia main gadget. Nah, lalu karena dia tidak tahu satupun, saya tanya, oh ya, jadi dia cuma bawa gadget sama kunci mobil. Saya tanya, kamu bukunya mana? Gitu ya, karena biasa saya kalau di offline, itu saya minta ada koordinator kelas, mengkoordinasi supaya itu di-convert ke print. Jadi kita suka bahas, kalau ini virtual kan ya susah lah ya, jadi saya minta Anda termotivasi untuk baca. Gitu. Oh enggak ada Bu bukunya, padahal saya udah umumkan bahwa sesi itu kita ada quiz, dan quiznya dari buku. Jadi boleh bawa laptop atau buku. Enggak ada. Lalu saya tunjuk satu faktor, minta dia jelaskan. Gitu ya. Ternyata dia juga nggak bisa. Saya bilang, bukumu mana? Enggak, ada di mobil. Dia bilang, di mobil. Catatan nggak punya? Enggak. Laptop? Enggak. Gitu ya. Terus kesini ngapain? Dia diam, ya. Saya suruh dia ambil ke mobilnya, ya. Dan dia bawalah bukunya, ya. Dia bawa, dia ada bukunya, tapi dia tidak bawa, padahal dia bawa mobil. Untungnya orang itu bertobat ya, orang itu bertobat ya, dan hampir saja tidak saya luluskan karena attitude-nya very bad. Beberapa kali di kelas itu benar-benar nggak bawa buku ya, karena bagi saya attitude is number one. Sebodoh apapun, kalau attitude-nya bagus, kita bisa didik. Masih ingat budaya kan? Budaya itu cara untuk kita berbagi ya, kita bisa bagikan hal yang baik. Kita bisa transform orang yang tadi jelek ke baik gitu ya. Kalau dia punya keinginan untuk berubah. Nah, orang tersebut ini sering banget yang saya lihat, dan tiba-tiba saya tergerak, kepo, pengen nanya, dan find out ini orang rajin masuk kelas. Positifnya adalah dia rajin masuk kelas, tapi tidak pernah membawa buku, tidak pernah membawa laptop, hanya bawa gadget dan kunci mobil. Saya nggak tahu dia tuh bapaknya siapa. Saya hampir saja membuat nilainya jelek, tapi untung itu adalah sesi keempat dari 14 sesi. Jadi sisanya dia bawa buku dan dia berusaha. Saya bilang, kalau nilai UAS kamu nilainya tidak 80, saya pasti buat kamu fail. Karena nilai UTS-nya salah, jelek. Dan dia berusaha, dan saya berjanji, walaupun sebenarnya pembagian antara nilai kedua itu kurang manusiawi, tapi karena dia berusaha untuk increase nilai hariannya, finally dia pas lulus. Nah, ini contoh-contoh kecil ya untuk finally ada hijrah di sana, ada perubahan. Ketiga, orang ini lupa mendarat. Yang kaya orang tuanya ya, bukan kita ya.
Jadi kalau Anda tidak mampu memanfaatkan kesempatan saat orang tua Anda berada di posisi yang bagus dan Anda menyia-nyiakan, itu so sorry, waktunya nggak bisa diputar. Tapi masih ada kesempatan untuk kita berubah. Nah, itu contoh-contoh kecil ya. Jadi terkait dengan motivasi ini ya, itu ada yang disebut juga dengan hygiene factors-nya. Nah, kemudian ya itu tadi ada aturan atau company policy, kemudian hubungan dengan teman-temannya. Di hygiene factors, hubungan dengan teman-teman itu berdampak. Jadi misalnya Anda punya teman orangnya nyebelin, biasanya Anda nggak nyaman bekerja kalau apalagi dalam satu ruangan ya. Nah, saya pernah tuh dalam satu ruangan orang ini toksik, ya toksik. Jadi kalau tiap hari ada saja hal buruk yang dia omongin ke saya. Dan dia selalu pengen bicara dengan saya. Pengen selalu ngobrol. Dan yang diobrolin itu kalau nggak gosip, rumpik, atau ngobrolin buruk-buruknya orang. Dan saya setiap kali tuh mau ke kantor jadi males. Karena duduknya persis di sebelah saya gitu. Nah, tapi akhirnya saya yang duluan keluar ya, karena nggak nyaman. Walaupun saya tetap kerja bagus, tapi Anda kalau berada dalam lingkungan yang toksik, itu bisa loh Anda jadi decrease juga gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kita kalau bisa keluar dari zona itu. Jangan gini, saya ini kan anak pendeta gitu, anak ustadz, pasti bisa membuat dia bertobat. Bisa, tapi dalam lingkungan kondisi seperti itu, you need more time. Anda butuh lebih banyak waktu. Gitu ya. Jadi lebih baik menghindar dari hal tersebut. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan kerjanya bagus, Anda pasti punya working satisfaction yang bagus juga. Gitu ya. Nah, ini dua motivators dan hygiene factors, dua faktor di dalam kepuasan kerja teorinya Herzberg. Nah, ini ada hasil research ya dari satu penelitian internasional dikatakan seperti ini. Diteliti 218 manajer media. Jadi bukan manajer baru atau karyawan yang baru jadi manajer, bukan juga senior, tapi manajer media. Dan 196 karyawan. Jadi manajer dan karyawan di New Zealand. Itu ya. Dan mereka menemukan bahwa teori Herzberg itu benar-benar memang proven. Terbukti bahwa misalnya lingkungan kerja berdampak terhadap kepuasan kerja gitu ya. Gaji berdampak terhadap kepuasan kerja. Jadi mereka melakukan verifikasi istilahnya. Benar nggak nih teori Herzberg? Mereka tidak melakukan verifikasi terhadap teori Maslow karena udah banyak yang membuktikan dan itu proven. Tapi mereka mencoba untuk memverifikasi apakah teori Herzberg ini benar dengan 218 middle manager dan 196 karyawan di New Zealand dan itu betul-betul proven. Kemudian dilakukan juga terhadap 178 manajer Yunani. Dan ini juga membuktikan bahwa teori Herzberg benar. Jadi kalau Anda mau buat skripsi membahas memverifikasi teori Herzberg di Indonesia, misalnya terhadap 100 manajer, let's say di Jakarta Utara, karena memang VDNI itu di Jakarta Utara, atau mungkin Anda lebih nyaman mencek karyawan atau manajer di Jakarta Utara. Nanti Anda bisa proven dan ini bisa jadi salah satu skripsi juga, ya. Kemudian oleh seorang Israel Kibbutz, ini bukan saya nggak tahu dia apakah warga negaranya Israel atau bukan, tapi dia katakan di sini working satisfaction itu bisa muncul ya kalau pekerjaannya sendiri menyenangkan, gitu ya. Kondisi lingkungan kerjanya menyenangkan. Tapi kalau kondisi kerjanya nggak menyenangkan, ya misalnya panas-panas gitu, nah dia biasanya tidak satisfied. Ini ada penelitian daripada Peter Macumwa dan Neil Smith. Dia itu meneliti work motivation di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Zambia. Saya mah belum pernah ke Zambia ya. Mungkin ada di sini anak-anak yang udah pernah ke Zambia. Dia katakan di sini bahwa yang
hal-hal yang membuat tidak puas dan hal-hal yang menyebabkan sangat puas. Jadi yang sebelah kanan itu adalah hal-hal yang dari penelitian di profesional di Zambia ditemukan bahwa yang mereka sangat tidak puas itu adalah, kalau kita garis ya, ini kan neutral point ya, kita garis ke bawah, lihat panas saya, ternyata salah satunya adalah material and physical provision. Tidak dapat misalnya ruangannya tidak ada AC-nya, ya. Kemudian tidak dapat proper digital tools, misalnya laptopnya nggak dikasih, ya. Kemudian tidak nyaman gitu ya bekerjanya. Kemudian hal-hal yang tidak puas, ya, hubungan satu sama lain sering terjadi gontok-gontokan. Zambia ini kan negara di Afrika di mana tribe-nya banyak, sukunya banyak. Jadi varian suku itu gap-nya satu sama lain tinggi gitu ya. Jadi mungkin sering terjadi friksi. Kemudian tidak adil. Nah, si A karena dia anaknya owners dapat fasilitas yang lebih bagus, padahal posisi si A dan si B dan si C sama misalnya gitu ya. Jadi fairness-nya tidak bagus. Jadi mereka tidak puas. Kemudian personal problem. Lagi berantem di rumah dibawa ke lingkungan kerja. Jadi banyak hal-hal yang membuat mereka secara personal dan akhirnya terbawa dalam motivation factors di Zambia. Lalu hasil penelitian itu yang membuat mereka satisfaction-nya tinggi apa? Peluang untuk maju yang disebut dengan growth opportunity dan work nature. Work nature itu ya nuansa culture Zambia benar-benar disesuaikan dengan lingkungan kerjanya, sifat alami. Nah, saya akan kasih contoh bagaimana working life di multinational company ya. Sebentar saya share. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. It's critical that employers take into consideration that they have many people in their companies that come from different cultural backgrounds. So it's important that they meet the needs of those individuals as well. People coming from different countries bring their own set of cultural forms of communication, particularly those coming from India, China, Pakistan, the Philippines, the Middle East. They all come from countries that are extremely hierarchical, where the boss is the top and what they do is please the boss in any way they can. So they're used to being told what to do. So companies need to recognize that they might have to share more information with people from cultural backgrounds because these are individuals that might not feel that they can take the initiative to ask the questions. They might not feel comfortable disagreeing with something or even asking about something. It's important that plan sponsors recognize that when they have a workforce that is made up with people from different countries from around the world, they need to be very clear about providing information for their plans. General information that's done in a town hall might not work for people for whom English is a second language. Even if they speak and understand English well, they still might miss some things. So making things in very clear language. The other thing that we often do, we will use idioms that don't make any sense to other people. Idioms are not translatable very well. Expressions like hit the ground running, keep your eye on the ball, sports idioms particularly, can be very confusing. So it's important to be very clear and in terms of a benefit plan, talk about what is it, what does it do, what does it cost me, how am I involved in it. Very clear, small chunks of information because that group is not going to understand a general explanation that's done company-wide. And giving them an opportunity to ask questions on a private basis. Oftentimes what I suggest to my clients is when there's someone from a different cultural background in an organization, have them be mentored by someone else that they're comfortable with so that they have an opportunity to ask questions and get more information. Because sometimes they'd be afraid to do so in a big group. So having that mentoring or buddy system works extremely well.
Oke. Ada yang cukup paham nggak? Atau perlu saya jelaskan? Perlu saya ceritakan kembali? Ada coba siapa yang mau katakan perlu atau ada yang mau menceritakan kembali videonya? Kira-kira saya mau ceritakan kembali atau Anda sudah paham? Pilih 2. Siapa yang pengen saya ceritakan kembali? Boleh minta tolong ceritakan kembali, Pak. Oke, we'll do that ya. Jadi ini adalah contoh ketiga di dalam satu perusahaan. Kalau di Indonesia itu most of multinational tuh varian warga negaranya macam-macam ya. Kalau di Indonesia yang paling kelihatan Google ya. Kalau di Indonesia di tempat saya bekerja itu nggak terlalu banyak warga asing gitu, kecuali dia lagi ada technical supervisi. Nah, lalu dikatakan ketiga di dalam satu perusahaan itu terdiri dari beraneka culture, which is itu culture-nya bukan Batak, Sunda, kemudian Manado, enggak, tapi di sini dibilang India, ya Cina, kemudian Korea, gitu ya, Thailand, Vietnam, gitu. Nah, itu apa yang terjadi? Yang pertama dia katakan bahwa mereka itu cenderung harus disupervisi. Nah, ya, jadi harus dikasih tahu, ini loh kamu kerjanya apa. Ya, walaupun mereka tahu, kita harus bilang, nanti kamu minggu depan kerjain ini, minggu depan ini. Kalau nggak dikasih tahu, mereka cenderung nggak kerja. Mereka nggak lakukan, padahal itu ada dalam job desk-nya. Ini tipikal tadi, most of tipikal yang ada di Asia. Makanya tadi dia bilang tuh, contohnya adalah India, Thailand, gitu ya. Nah, ini tipikal-tipikal yang karyawan yang bekerja itu harus to be told. Dikasih tahu, nih kamu ini. Dan ditanya, gimana kerjanya? Udah bisa belum? Gitu ya. Dan mereka tuh paling senang kalau ditanyain kayak gitu. Kamu udah bisa, kalau bisa diapresiasi, kalau nggak bisa di-improve. Kemudian, tipikal yang ketiga, tadi harus dikasih tahu, kedua ditanya, udah sampai di mana. Ketiga dia bilang, biasanya mereka ini kalau diajak ngumpul, di tempat saya bekerja itu juga ada namanya town hall meeting. Town hall meeting itu adalah dikumpulkan semua karyawan, terus diajak ngobrol, diminta pendapatnya. Biasanya mereka justru sungkan. Sama lah seperti Anda di sini. Ditanya, ada yang mau bertanya enggak? Enggak. Tapi ketika saya tanya, enggak tahu. Kadang-kadang gitu, takut ngomong. Ya, padahal enggak apa-apa kan ngomong gitu ya. Kan saya bukan hantu juga ya, bukan yang nanti mau cengkram gitu kan. Nah, jadi ketika dia town hall, itu mereka kadang-kadang menghindar. Kalau misalnya dibuat kayak sekarang nih, kalau di kami itu town hall itu sekali 2 bulan. Gitu ya. Dikumpulkan dan setiap orang wajib untuk kamera on. Kadang-kadang tuh mereka sungkan, bahkan disuruh tanya dong gitu, mereka kurang berani. Nah, jadi ini adalah ciri tipikal orang Asia kebanyakan. Nah, kemudian yang keempat, kalau dikasih tahu mesti jelas, nggak boleh pakai idioms atau pepatah. Misalnya, Parisa, time is money loh. Kalau orang Amerika dibilang time is money, artinya kamu beneran kerja. Setiap kerja itu ada loh nilainya dari sisi materi atau uang gitu. Tapi instead of ngomong time is money, saya harus bilang ke Tarisa gini, Tarisa kerja yang benar, karena setiap kita kerja yang benar, itu hasilnya akan berdampak kepada penjualan. Jadi lebih bagus seorang Tarisa dikatakan yang tadi berdampak kepada penjualan yang jelas, clear, simple daripada dibilang time is money. Jadi nggak boleh dengan kiasan, nggak boleh dengan peribahasa. Yang penting dan harus dilakukan adalah dengan informasi yang clear, simple, dan gampang dimengerti. Paham ya? Makanya ini yang berbeda karyawan di Asia dengan di Amerika. Kemudian yang kelima adalah harus di-mentoring. Ada, kalau kita bilang ada penasehatnya.
ada tempat dia ngobrol, ada tempat dia mengadu, curcol. Nah, itu tipikal orang Asia. Saya sendiri selama bekerja itu ada, itu saya kan punya bos itu nggak cuma satu, karena saya handle terkait brand, terkait produk, terkait sponsorship. Jadi walaupun ada satu bos sendiri yang namanya vice president, tapi di bawah itu ada bos-bos kecil. Ya, belum lagi region, belum lagi misalnya headquarter. Saya itu punya beberapa di atas yang which is itu posisinya lebih tinggi dari saya, tempat saya seolah-olah saya jadi minta mereka pendapat. Jadi mereka ini kayak mentoring saya. Nah, jadi kalau ada yang saya nggak tahu, saya tanya nih. Oh, saya tanya si A, saya tanya si B. Rasanya lebih nyaman nanya mereka daripada nanya ke bosnya langsung. Nah, itu yang disebut sometimes kita butuh teman-teman yang bisa mentoring kita. Itu adalah tipikal profesional yang ada di most of Asian country. Itu ceritanya tadi. Cukup paham? Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Tadi udah bagaimana kerja di multinational company. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sometimes di satu negara ya yang namanya job satisfaction itu ada 8 orang yang mengatakan pada satu kondisi itu job satisfaction itu berdampak. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa job satisfaction itu sangat berdampak. Jadi kita lihat di sini ya, yang putih itu adalah hygiene ya. Jadi setiap negara itu let's say kayak kita ambil yang 2 terakhir, Israel itu kumpulan putihnya itu harus 100%. Italia kumpulan putihnya 100% dan yang biru itu motivators. Jadi total 100% itu menunjukkan bahwa sometimes di dalam suatu negara ya yang mengatakan bahwa bagian terkait motivators, tadi kita udah lihat ya apa saja motivators, itu ada yang mengatakan oh cuma 62% yang mengatakan penting. Tapi dalam suatu kondisi tertentu mengatakan itu mah yang di dalam lingkungan kerja cuma 38%. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bagi seseorang yang kerja dalam satu perusahaan kadang-kadang merasa yang namanya motivators itu tidak terlalu berdampak. Yang paling berdampak adalah hygiene atau sebaliknya. Mana yang paling bagus? Kombinasi yang balance, yang harmonis antara faktor di dalam motivators dan faktor di dalam hygiene. Nah, ceritanya seperti itu, ya. Oke, saya masuk ke berikutnya, ya. Kita lihat nih, ada hasil research terhadap job satisfaction di 4 negara. Jadi sampelsnya nggak banyak, ya. Sampelsnya adalah untuk Amerika itu ada 49, kemudian di Australia ada 58 responden, di Kanada paling kecil 25 dan di Singapura 33. Gimana cara membaca result dari satisfaction level across country tersebut? Nah, saya akan kasih 2 contoh, United States, Amerika, dan Singapura. Di Amerika, yang pertama adalah mereka puas ya kalau growth-nya bagus. Dan itu ternyata relatif di negara Australia, Kanada, dan Singapura. Jadi kalau mereka tumbuh, kemudian mereka maju, ya itu menjadi ranking nomor 1. Yang nomor 2 apa? Semua negara mengakui kalau achieve, mereka merasa puas. Nomor 3 masih sama,
di semua negara kalau bertanggung jawab. Jadi intrinsic motivation composition-nya untuk Amerika, Australia, Kanada, dan Singapura mengatakan top 3-nya kalau mau bekerja di dalam satu company dan mereka termotivasi, kalau pertama growth-nya bagus, kedua achievement, ketiga tanggung jawab. Nah, keempat masih sama juga, hobi. Tapi kelima udah beda. Di negara Amerika, yang kelima itu adalah kalau relationship-nya bagus. Kalau di Australia itu masih relationship, tapi kalau di Kanada family. Dan di Singapura juga family. Ini sebenarnya mau menunjukkan ke kita ya adalah bahwa sometimes di dalam suatu kondisi tertentu itu tuh ada hal-hal menjadi most priority bagi kita yang kita termotivasi ya, dan itu bisa jadi berbeda dengan setiap negara. Tadi kalau kita lihat di 4 negara tersebut top 4 itu hampir sama semuanya. Bisa jadi di Indonesia enggak. Di Indonesia ya tadi itu ya relationship mangan, orang mangan, sing penting ngumpul gitu kan, nggak apa-apa lah. Yang penting kompak, yang penting ngumpul kayak gitu ya. Jadi motivasi teori itu tidak sama antara satu budaya dengan budaya lain. Tapi bisa juga ada titik di mana mungkin top 5-nya sama atau top 4-nya sama. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan ya dengan achievement motivasi teori. Nah, di sini dikatakan bahwa teori motivasi terkait dengan achievement, pencapaian, mengatakan gini, seseorang itu dianggap mempunyai nilai achievement atau achievers yang membuat dia puas kalau dia bisa mencapai keinginannya. Jadi ada keinginan untuk maju, ada keinginan untuk sukses, ada keinginan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu yang disebut dengan achievement theory. Ya. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya orang yang keinginannya untuk mendapat IP 4 gitu. Ada nggak yang niat banget untuk dapat IP 4? Banyak ya. Jadi one of my friend waktu saya di Unpad itu benar-benar itunya bulat 4. Jadi semuanya A. Kalau dia dapat A minus, dia akan minta untuk di remedial, diulang. Jadi pada saat dia cum laude ya, pada saat dia wisuda, orang amazed ya, kagum bahwa semua nilai dia itu adalah A 4. Nah itu high achievers. Kalau low achievers, ya yang penting ya kayak tadi, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Cukup-cukup makan lah, istilahnya gitu. Ada yang salah nggak dengan ini? Nggak ada yang salah. Itu tergantung motivasi dia dalam mencapai keinginannya. Nah, kemudian orang yang menganut teori achievement ini, biasanya mereka bertanggung jawab terhadap dirinya. Dan mereka tahu how to solve jika ada case atau isu. Jadi mereka itu benar-benar bisa adaptable terhadap kondisi yang ada. Dan biasanya penganut teori achievement ini orang yang risk taker. Bukan tipikal gini, ya udahlah kita ikut aja, nggak mau nanggung kalau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Ada kondisi buruk. Tapi kalau yang penganut teori achievement, teori motivasi achievement, dia akan try to do yang menurut dia bagus untuk memotivasi dirinya sendiri, dan biasanya tujuan yang diambil itu high risk taker. Kelebihan dari orang yang penganut achievement teori adalah mereka pengen di feedback. Mereka nggak mau didiemin. Jadi ketika ada 10 target yang mereka harus capai, misalnya Anda pengen mencapai 20 kilo gitu ya larinya.
Dan itu harus Anda lakukan dengan latihan dalam 3 bulan. Nah, saya tuh punya teman juga, geng, ya. Saya tuh bukan pelari ya, tapi pejalan cepat. Tapi saya punya community di mana kita itu update, saling update. Jadi misalnya saya hanya bisa achieve 7 kilo, teman saya 15 kilo. Dan itu memacu saya untuk terus naik. Biasanya saya 4 kilo, 5 kilo. Jadi saya tuh daily achievement saya kalau jalan cepat itu 5.5, 5,5 kilo. Jadi kalau udah di atas seperti itu, saya langsung pengen, kalau gitu hari ini saya pengen deh 6 kilo. Saya pengen deh 7 kilo. Nah kebenaran nih ya, saya sama teman-teman itu ikut di 40 kilo di virtual run, salah satu event di Bandung. Jadi dengan teknik kimia ITB gitu, kita ikut gitu ya. Teman saya ada yang sampai sekarang latihan dia pengen ikut maraton di luar negeri gitu ya. Nah jadi kita tuh punya target minimum kalau yang maraton itu dia setiap hari 10 kilo harus jalan, harus lari atau jalan cepat karena maraton itu nggak perlu harus high speed. Kalau saya 5,5 gitu ya, misalnya nanti sore saya jalan cepat, target saya adalah 6,5 kilo misalnya. Tapi minimum achievement-nya itu adalah 5,5. Tapi habis itu saya biasanya minta feedback. Gimana nih? Bagus nggak gitu ya? Kemudian pace-nya berapa? Kalau teman saya udah 5 pace-nya ya, udah high, udah bagus banget, saya mah 10 aja bagus misalnya gitu. Jadi ini yang membuat kinerja kita naik. Dan biasanya, tapi ini nggak terjadi ke saya ya, typical achievement ini biasanya orangnya lebih diem, lebih quiet, penyendiri, dan biasanya tidak suka di tim, tapi itu nggak saya. Saya kenapa tidak di tim? Karena susah untuk di tim, karena sibuk. Tapi dulu tuh saya biasanya punya geng, misalnya geng yoga, ya, geng lari, kemudian geng jalan-jalan gitu ya. Kita punya tuh teman-teman yang punya passion yang sama, saya plug in di sana. Nah tapi kalau yang benar-benar achievement motivation teorinya dia aplikasi, itu biasanya mereka orangnya penyendiri, bukan a team, gitu ya. Nah, lalu biasanya kalau mereka pengen untuk naik levelnya, jadi high achievement, ya, kan tadi dia misalnya level 3, dia pengen untuk level 10. Apa yang harus dilakukan oleh si orang tersebut? Harus terus-menerus meminta umpan balik. Karena dia penganut achievement motivation theory. Nah, saya tuh melakukan hal itu ya. Jadi saya punya istilahnya circle one team. Jadi teman-teman di lingkaran satu di mana saya suka nanya gitu ya. Nah, lalu biasanya saya lihat siapa sih role model saya. Saya mau menuju ke si A gitu. Saya menuju ke B. Tapi in terms of target yang saya ingin capai. Jadi Anda juga bisa gitu ya. Misalnya nih ya, saya ambil contoh yang lelaki ini lagi ya. Misalnya Rizaldo gitu atau Felix pengen untuk mencapai let's say jalan-jalan ke 10 negara dalam 5 tahun. Nah, kita harus cari siapa sih role model orang-orang yang suka adventures gitu ya. Dan gimana caranya biar murah? Saya ikut geng itu juga ya. Saya ikut geng bukan yang backpacker ya. Kalau backpacker itu pernah saya ikut itu, tapi kayaknya untuk seusia saya kurang pas gitu ya. Jadi saya cari teman-teman yang bisa cari cost-nya tidak mahal, tapi kita dapat benefit ketika traveling itu bagus gitu ya. Nah lalu kita punya target. Dulu punya target. Sekarang pandemi target itu udah sirna. Tapi we eager to achieve that kind of target again ya. Jadi saya sama teman tuh paling nggak di tahun ini ada 3 kota yang saya jalanin, nggak negara ya. Nah, jadi 3 kota yang saya di luar Bekasi, kampung saya, dan Jakarta ya, saya pengen gitu sama teman-teman. Nah, jadi ada keinginan internal untuk sukses, ada tantangan. Kemudian biasanya kita harus berada in a positive thinking way. Jangan kalau misalnya, aduh susah, kalau udah susah tuh biasanya kita akan decrease our motivation.
Tapi ketika itu susah, how to achieve, nah itu menjadi challenging, apalagi kita ngobrolin sama orang-orang yang kalau kita bilang tuh satu chemistry dengan kita. Ini yang disebut achievement theory. Jadi teori mana yang mau Anda pilih? Apakah teori Maslow? Apakah Anda lebih berat ke Harris? Apakah ke achievement motivation theory? Nah, ini ada pembuktian atau finding terkait dengan achievement motivation theory. Ya, di sini dikatakan ya bahwa orang-orang yang berada atau karyawan di industrian polis itu orang yang cenderung high achievers. Average-nya adalah kalau di US managers itu 6,74, berarti lebih high achievers ya. Tapi di polis industrialis itu 6,58, dikit lagi udah mirip kayak orang Amerika. Kemudian kalau di Eropa Sentral, Eropa Tengah, ternyata enggak high achievers. Di sini lihat, manager change itu 3,32, rendah banget. Padahal di US itu 6,74. Coba nanti kita cek, misalnya Anda pengen buat suatu skripsi terkait dengan achievement motivation theory, tapi di Jogja misalnya, dan bandingkan dengan Bandung, it's very interesting survei ya yang bisa Anda lakukan gitu. Kemudian biasanya pada saat kita melakukan teori motivasi harus ada yang dimodifikasi, harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Karena apa? Karena budaya di setiap negara itu tidak sama. Misalnya Anda meneliti teori achievement-nya Korea versus Indonesia. Oh, itu pasti akan jauh banget. Kalau Anda mengacu ke angka Amerika 6,74, bisa jadi mungkin Indonesia itu cuma 3. Tapi Korea bisa jadi malah lebih tinggi dari Amerika. Nah, ini harus di-adjust supaya tidak terlalu tinggi gap-nya. Di sini Anglo culture ya, mereka lebih mengutamakan terhadap entrepreneurs, di mana entrepreneurs itu lebih ke arah utilisasi sumber daya manusia. Ya, ini negara-negaranya ya. Jadi culture relative organization, tapi terkait dengan masculinity skills. Saya pernah infokan masculinity skills bukan terlalu jantan, bukan. Tapi kalau di sini related dengan, ada kaitannya dengan high achievers atau low achievers. Itu ya. Orang yang high achievers, dia itu sangat maskulin. Tapi yang low achievers, ya udahlah, yang penting aman. Ya udahlah, yang penting selamat, itu lebih feminine biasanya. Lebih nerimo, lebih sabar, lebih fleksibel gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa negara. Indonesia kok nggak ada ya? Mungkin belum dimasukkan ya. Nah, kita lihat di sini yang sangat maskulin ya, tapi uncertainty avoidance-nya tinggi ya. Itu artinya tidak aman, tapi mereka sangat high achievers ya. Jadi kalau dibilang strong uncertainty avoidance, artinya ketidaknyamanan, instability-nya tinggi, itu ada di beberapa negara tersebut. Nah, lalu ada disebut sesi terakhir kita adalah equity theory. Sebenarnya ini equity theory ini lebih ke arah teori keadilan. Seberapa adil sih mereka diperlakukan gitu ya. Kalau mereka tidak adil, mereka merasa tidak nyaman gitu ya, dan mereka berusaha untuk mengembalikan bahwa mereka punya ekuitas, punya modal, punya capacity untuk diperlakukan secara adil. Dan ini ada beberapa aliran menggunakan, tapi not much gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, saya cuma mau kasih tahu ke Anda, ketika Anda melihat beraneka teori ini, ya, biasanya ada satu rangkaian teori lagi yang harus Anda lakukan, yaitu bagaimana dengan motivasi-motivasi itu Anda punya goal setting. Itu yang disebut dengan goal setting teori, ya.
Misalnya, Anda kenapa sih termotivasi untuk mendapat gaji 50 juta? Nah, kenapa sih termotivasi untuk bisa lari 40 kilo? Nah, itu yang disebut dengan goal setting theory. Jadi, biasanya di goal setting theory ini mereka lebih melihat bagaimana caranya mendapatkan sesuatu keinginan dan berusaha untuk mencapainya, tapi dengan melihat apa yang akan dilakukan atau effort apa yang akan dikerjakan untuk achieve